Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfida Khoirunisa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Mula Warman dengan NIM 230516611 bakalan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya yaitu mengenai buku Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi yaitu tepatnya pada bab 3 dengan judul Geohistory dan Perkembangannya. Jadi, geohistory atau geografi sejarah memiliki titik kajian yaitu mempelajari tentang manusia, keadaan fisik dan fiksi yang berkaitan dengan fakta-fakta keadaan geografi di masa lampau. Geografi sejarah umumnya membahas tentang geografi masa lalu dan bagaimana perubahan sebuah wilayah atau tempat berdasarkan waktu, di mana waktu yang dibahas dan diteliti bukanlah kurun waktu saat ini, melainkan keadaan waktu di masa lampau. Selain itu, geohistory juga membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan menciptakan kebudayaan alam sesuai dengan lingkungan geografis di mana manusia beraktivitas di masa lampau. Pembahasan geografi sejarah juga mencari bagaimana kebudayaan manusia itu muncul dan berkembang dengan pemahaman hubungan manusia dengan lingkungan geografis sesuai manusia dalam kebudayaan yang berkembang di sekitarnya. Lalu bagaimana sih perkembangan geografi sejarah? Di Inggris, geografi kesejarahan dikenal dengan sebutan historical geography yang diartikan sebagai penelaah secara geografis atas suatu periode di mana dikatakan bahwa historical geography adalah geografi of the past. Dengan demikian, di para geograf yang menekuni masa lampau tidak memberikan batasan yang tegas antara masa sejarah dengan masa prasejarah. Keduanya dimasukkan sebagai bagian masa lampau, di mana kondisi geografis suatu tempat atau suatu wilayah berlainan dari yang ada di masa sekarang. Selain istilah historical geography yang umum disebut di Inggris, ternyata di negeri Belanda dikenal dengan istilah historische geography. Di Belanda, geografi kesejarahan dengan berbagai telaahnya terhadap suatu fenomena atau peristiwa sejarah akan disajikan oleh para geograf untuk keperluan sejarawan yang mempelajari sejarah lokal dan sejarah regional. Isinya lebih mengenal bagaimana batas-batas administratif wilayah yang bersangkutan, seluk-seluk seluk-beluk saluran air, alur sungai, perkaplingan, dan kepemilikan tanah termasuk permukiman penduduk di pedesaan maupun penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, terus gimana sih keberadaan geohistory di Indonesia? Jadi pada tahun 1960-an, Subarjo dalam usahanya menghubungkan peranan lingkungan geografis dengan sejarah regional mengusulkan dikembangkannya geohistory dalam kurikulum pendidikan guru sejarah di lingkungan IKIP. Menurut Subarjo, geohistory adalah suatu ilmu yang menyelidiki, membahas, menetapkan peranan alam di dalam penentuan jalannya sejarah, serta mencari hukum-hukumnya. Dalam tahun tersebut, Subarjo telah menggagas tentang terkandungnya harapan agar geografi dan sejarah bersama-sama dapat menemukan hukum-hukum baru di dalam sejarah manusia yang lebih eksak, sehingga dapat memperkuat kedudukan sejarah sebagai ilmu. Dengan tidak sadar menurut penilaian Daljoni bahwa Subarjo telah mengungkapkan kembali determinisme geografis, di mana peranan alam sebagai penentu jalannya sejarah, sehingga ajakan beliau kurang mendapat tanggapan yang positif dari para sejarawan lainnya. Mereka akhirnya berpendapat bahwa sejarah itu dibuat sepenuhnya oleh manusia. Istilah geohistory lah yang dipilih dengan mengambil analogi dari geopolitik. Itu tadi pembahasan mengenai bab 3 dari buku Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi dengan tema bab geohistory dan perkembangannya. Jadi kita udah tahu tuh apa yang namanya geohistory, lalu bagaimana perkembangannya di Inggris serta di Belanda, dan juga bagaimana perkembangan geohistory itu sendiri di negara kita Indonesia. Nah, besar nih harapan saya agar teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Saya rasa sekian video kali ini. See you in next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye. Bye.